Ya, kita akan membahas saham yang IPO lagi, yaitu PT Multikarya Asia Pasifik Raya. Ini prospektusnya, ini kita bisa peroleh di sini. Peroleh di sini, oke. Nah, ini Multikarya, MCAP, sektornya energi, book building-nya 18-25 Januari, IPO price-nya 105 sampai 120. Ini lebih detail, bidangnya oil and gas, services, manufacture, trading, renting, maintenance, spare part, industrial pumping, migas. Berdiri sudah cukup lama, 2002, fokus di Asia Pasifik. Dia mendistribusikan produk Amerika namanya Mud King. Anda bisa lihat lebih detail di sini ya. Line of business-nya apa, produknya apa, services-nya apa. Oke, kita nggak akan detail di company profile, Anda bisa selidiki sendiri kalau Anda tertarik menyelidiki lebih dalam. Kita akan fokus di menghitung nilai wajar saham melalui prospektusnya. Kita akan menggunakan rumusnya Benjamin Graham dengan bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor. Kita akan bongkar laporan prospektus. Pertama yang kita mau lihat adalah jumlah saham yang beredar. Sebelum dia jual ke publik, jumlah sahamnya 2,6 miliar. Setelah dilepas ke publik, 617 juta lembar dan 30 juta lembar ke karyawan dengan model employee stock option. Jadi total yang dilepas 20%, kan? Jadi totalnya tinggal menjadi 3,25 miliar lembar saham. Kita lihat laporan keuangannya yang diaudit. Oke, kita lihat di sini. Kita fokus di aktiva lancar. Di sini kita akan menghitung 2 periode, 2023 yang baru half year dan 2022 udah full year. Nah, kita harus lihat akun-akun yang tidak berkontribusi pada cash flow. Ini yang saya blok. Ada pajak dibayar di muka, uang muka, bayar di aset tersedia dijual ini kita lihat lagi. Dan ini ada deposito yang dibatasi penggunaannya. Oke, kita lihat berikutnya adalah laporan diperbandingkan dengan utang jangka pendek jangka panjang. Kemudian kita masuk ke laba rugi, kita fokus di laba setelah pajak. Dan ini ada akun-akun seperti bagian laba bersih karena kita fokus di core business-nya aja. Ini harus kita kurangin. Untuk tahun 2023 nggak ada. Oke, kita lihat dia bayar dividen nggak? Ada dividen tunai dia bayar besar 55 tahun 2000 ini ya. Nah ini dia bayar 55. Kita coba masukin juga nih di data IPO. Dia ada nih sebetulnya nih. Nah, dividennya ada kan di sini. Nah, sorry kurang satu angkanya. Nah, persis kalau nggak salah dia bentar. Nah, dividen tunai dan ini juga ada bagian laba bersih atau yang di sini nih.
Ini aset tersedia dijual ini, sebetulnya kita nggak bisa pastikan ya aset yang ini masuk yang kita harus keluarkan atau tidak. Ini MK kita lihat. Nah ini kita kurangin di sini, kita nolkan. Oke, kita bahas lagi prospektusnya lagi. Oke, dia bayar dividen. Lantas kita lihat, nah ini ada uang muka penjualan aktiva tetap tahun 2023 dan tahun 2022 1 miliar ya. Oke, sekarang kita mau lihat lebih detail lagi. Ada nggak non-performing loan-nya? Ada nih ternyata, nah ini non-performing loan 1,982. Nah, kita harus kurangin nih di sini nih. 1982. Ada nggak di sini? Satu 982. Oh ya, oke, kita udah kurangin. Kita balik lagi ke sini. Kita cari depresiasi. Nah, ini depresiasi 14. Ini depresiasi yang ini 8,8 untuk 2023 dan 2022 16. Oke, sekarang kita mau cari detail lagi breakdown dari P&L. Nah, Anda cocokkan nih penyusutan aktiva tetap, terus banyaknya penyusutan sama enggak, dan ini. Nah, ini laba penjualan aktiva tetap, ini harus kita keluarkan. Laba rugi kurs kita keluarkan. Pemulihan piutang tidak tertagih, denda keterlambatan. Karena ini bukan sesuatu penghasilan atau biaya yang rutin, jadi karena kita melakukan proyeksi ya. Jadi kedepannya belum tentu biaya-biaya itu muncul. Oke, sekarang kita masukkan itu ke Excel. Ini tahun 2022 dengan harga 120 kalau nggak salah ya di sini ya, maksimum ya. Tahun 2022 yang masih mengalami net loss, dia nilai wajarnya cuma di sekitar di bawah 70. Berarti IPO-nya mahal untuk perhitungan laporan keuangan 2022. Price to book value juga tinggi, price earning ratio-nya negatif karena earning-nya negatif. Kita lihat laporan keuangan terakhir. Nah, kalau dipakai di 120, ini sebetulnya harganya termasuk murah ini. Ada upside sekitar 43 sampai 70 perak. Lumayan. Kalau 70 dibagi 120, 60, jadi ada upside 50% di sini. Ini dengan growth yang 2%, kalau dia growth-nya 5%, tinggi. Tapi kita pakai konservatif aja, segini. Nah, ini silakan Anda tinjau ulang lagi. Itu tadi memang ada perbedaan di capital expenditure yang di daftar aktiva tetap sama di cash flow. Kalau pakai di cash flow, ini nilai wajarnya bagus. Tapi kalau Anda pakai di mana tadi di daftar aktiva tetap, angkanya nggak akan segini karena capital expenditure-nya bisa 5 kali dari ini. Katakan nih kalau dikali 5 aja gini. Masih. Ya kan? Masih masuk sih sebetulnya. Masih masuk. Coba kita lihat tadi ya. Itu di daftar aktiva tetap berapa tadi? Dia punya 2023 ya, 49. Jadi sekitar 49 ini kan, sorry.
sekitar 3 kali 49 kali 10 ini, kali 15, nggak masuk. Nah, silakan Anda pertimbangkan sendiri. Kalau dia pakai yang ada di cash flow, ini masuk harganya. Kalau yang ada di cash flow ya, malah punya upside di sini. Dan ini juga bisa jadi pertimbangan, book value tetap tinggi ya, price earning ratio masih oke, tapi ya udah mulai agak tinggi karena batasnya 10 ya. Yang lain kan bisa 20, bisa 30 gitu. Oke, kita jumpa lagi di IPO berikutnya.